Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari diskusi kelompok kami, di mana di sini kami akan membuat sebuah algoritma untuk menentukan sentroid dari benda komposit. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Teten Rijuan, NRP 572111043. Saya Deslik Manar, NRP 572111008. Oke, selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu, maka di sini saya akan meng-share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan algoritma yang telah kami buat. Oke, di sini untuk pertama-tama kami menggunakan di sini informat. Jadi di sini untuk informat ini itu berfungsi untuk kami itu mengambil fungsi-fungsi mat yang telah Python buat atau yang telah disediakan oleh Python. Nah, di mana salah satunya itu adalah untuk pi itu sendiri di lingkaran, di mana untuk luasnya itu adalah pi dikali r atau pi r kuadrat. Nah, selanjutnya setelah informat ini, maka di sini kami membuat sebuah list kosong, di mana terdapat 3 list, di mana untuk LX ini itu merupakan sebuah list kosong, di mana titik berat terhadap sumbu X tersebut dikalikan dengan luasnya. Untuk LY juga sama, yaitu di mana titik berat terhadap sumbu Y itu dikalikan dengan luasnya, dan juga di sini L besar ini itu adalah untuk list kosong, di mana penjumlahan atau jumlah keseluruhan dari luas bangun datar yang telah user input nantinya. Oke, selanjutnya di sini untuk N sendiri, jadi N ini itu adalah kami meminta kepada user ada berapa bangun datar yang mau dimasukkan oleh user dari benda komposit yang dimiliki oleh user itu sendiri. Nah, di sini ada for i in range, maka di sini itu maksudnya itu adalah jika misalkan ini apabila user memasukkan di sini itu adalah n-nya itu adalah 4 atau total banyak itu adalah 4, maka di sini pengulangannya itu akan diulangi sebanyak 4 kali. Setelah 4 kali maka akan secara otomatis berhenti dan langsung menampilkan dari hasil sentroid yang telah dicari atau yang telah ditentukan oleh kami. Nah, di sini untuk ini itu di mana terdapat beberapa jenis bangun datar yang telah kami sediakan, di mana ada persegi, ada segitiga, dan juga ada lingkaran. Nah, di sini apabila user itu memilih, jika user di sini ada if jika user itu memilih pilihan yang pertama itu adalah pilihan persegi, maka di sini user diminta untuk memasukkan panjang dari persegi tersebut, lebar dari persegi tersebut. Nah, jadi di sini itu if di sini itu adalah merupakan looping untuk menanyakan jenis bangun datar apa yang mau user input, apakah persegi, segitiga, ataupun lingkaran. Nah, di sini setelah memasukkan untuk panjangan dan lebarnya, selanjutnya di sini user diminta juga untuk memasukkan origin terhadap sumbu X atau jarak persegi tersebut terhadap sumbu X, dan juga origin terhadap sumbu Y atau jarak persegi tersebut terhadap sumbu Y. Nah, di sini untuk origin totalnya atau jarak totalnya itu adalah origin terhadap sumbu X tersebut ditambah titik berat dari persegi tersebut, di mana kalau untuk panjang sendiri adalah setengah dikali panjang ini terhadap sumbu X. Kalau untuk lebar sendiri untuk lebar itu adalah atau terhadap sumbu Y itu adalah di mana origin Y dikalikan dengan setengah dikali lebarnya. Nah, di sini kalau misalkan udah seperti ini, user udah memasukkan, maka di sini juga untuk menentukan luasnya itu adalah di mana persegi itu adalah panjang kali lebar. Nah, selanjutnya di sini untuk menentukan apakah bangun datar ini itu adalah penambahan atau pengurangan, maka di sini kami memberikan juga kepada user untuk menginput apakah bangun datar tersebut penambahan atau pengurangan. Nah, jika di sini user memilih untuk nomor 1 ataupun penambahan, maka di sini luasnya itu akan bernilai positif. Jika user memilih nomor 2, maka luasnya itu akan bernilai negatif. Nah, di sini jika sudah memasukkan semuanya, maka di sini untuk luas itu sendiri akan dimasukkan di sini, luas ini itu akan dimasukkan kepada di sini kepada yang L ini untuk dimasukkan kepada list kosong tersebut. Sedangkan di sini untuk yang perkalian dari origin terhadap sumbu X dikalikan dengan A di sini itu akan dimasukkan kepada list kosong, yaitu yang LX atau simbol LX ini yang atas ini. Dan untuk yang origin terhadap sumbu Y dikalikan dengan A, maka di sini akan dimasukkan kepada LY atau
simbol dari LY ini untuk list kosong yang dimana titik barat terhadap sumbu Y itu dikalikan dengan luasnya. Nah, setelah itu maka di sini apabila user tidak memilih untuk pilihan pertama ataupun persegi, maka di sini user misalkan memilih pilihan kedua, maka di sini ada elif di mana user memilih pilihan kedua. Atau elif ini itu adalah fungsi itu adalah setara dengan if. Jika tidak memilih pilihan satu, maka user dapat memilih pilihan dua ataupun pilihan tiga. Nah, di sini untuk pilihan 2 dapat kita ketahui bahwa itu adalah segitiga. Nah, di mana segitiga itu berarti user diminta untuk menginput alasnya, terus user juga diminta untuk menginput tingginya, dan di sini user diminta untuk menginput jarak segitiga tersebut terhadap sumbu X dan jarak segitiga tersebut terhadap sumbu Y. Maka setelah memasukkan data-data tersebut, di sini terdapat beberapa keistimewaan untuk segitiga tersendiri, di mana terdapat jenis-jenis hadapan yang dimiliki oleh segitiga, di mana ada 4 jenis hadapan yang telah kami buat, yaitu yang pertama adalah hadapan atas kanan, yang kedua hadapan atas kiri, yang ketiga hadapan bawah kanan, dan yang keempat adalah hadapan bawah kiri. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di contoh soal nantinya. Nah, di sini jika user itu memilih untuk hadapan yang pertama atau hadapan atas kanan, maka di sini jarak origin total untuk terhadap sumbu X tersebut adalah origin terhadap sumbu X ditambah dengan 1/3 dikali alasnya. Sedangkan jarak origin total terhadap sumbu Y, maka di sini origin terhadap sumbu Y ditambah dengan 1/3 dikali tingginya. Nah, apabila user tidak memilih yang pertama atau di sini elif, maka user memilih pilihan yang kedua, maka di sini origin total terhadap sumbu X-nya itu adalah origin terhadap sumbu X ditambah dengan 2/3 dikali alasnya. Sedangkan untuk origin terhadap sumbu Y total, maka di sini origin terhadap sumbu Y ditambah dengan 1/3 dikali tingginya. Nah, begitupun dengan pilihan yang ketiga dan yang keempat. Di sini kedudukannya adalah elif atau setara, baik itu pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4, tetapi di sini ada perbedaannya itu adalah dari sentroid yang dimiliki oleh segitiga tersebut. Untuk pilihan 3 itu adalah 1/3 dikali alasnya dan juga 2/3 dikali tingginya. Sedangkan untuk pilihan yang keempat atau yang hadap bawah kiri itu adalah 2/3 dikali alasnya dan 2/3 dikali tingginya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah kita akan menentukan luas dari segitiga tersebut, di mana luasnya itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi, atau setengahnya itu kita ganti dengan 0,5 untuk memudahkan. Nah, di sini juga kami meminta lagi kepada user apakah segitiga ini itu adalah penambahan atau pengurangan. Jika penambahan, maka luasnya akan bernilai positif. Jika pengurangan, maka luasnya akan bernilai negatif. Setelah itu, maka di sini ada append lagi, di mana luasnya itu akan dimasukkan kepada list kosong untuk luasan, dan juga untuk origin total terhadap sumbu X dikali A akan dimasukkan kepada list kosong untuk LX, dan juga origin total terhadap sumbu Y dikali A akan dimasukkan kepada list total untuk simbol yang LY ini, atau yang di atas ini, list kosong yang di atas ini. Oke, selanjutnya jika misalkan user tidak memilih yang pertama dan juga yang kedua, maka di sini user dapat memilih untuk pilihan yang ketiga, yaitu adalah lingkaran. Di mana di sini user diminta untuk menginput jari-jari lingkaran tersebut. Setelah user menginput jari-jari tersebut, maka di sini user akan diminta untuk memasukkan origin terhadap sumbu X tersebut dari lingkaran yang ada. Di mana setelah user memasukkan jarak terhadap sumbu X, akan diminta juga jarak terhadap sumbu Y atau origin terhadap sumbu Y. Nah, setelah ini karena titik pusat lingkaran itu ada di titik pusatnya ataupun tepat sama dengan jari-jarinya, maka di sini tidak ada rumus khusus, maka langsung saja untuk jarak origin terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk dimasukkan secara langsung. Nah, selanjutnya itu ada luasnya itu, maka luas dari lingkaran tersebut itu adalah Pi dikali R atau PR kuadrat, di mana Pi-nya itu kita ambil dari impor tadi, impor mat yang pertama kami list di bagian atas atau di bagian pertama. Nah, selanjutnya juga seperti yang tadi juga, di sini juga apabila bangun datar dari lingkaran itu adalah penambahan, maka di sini A-nya itu akan bernilai positif. Jika pengurangan pengurangan, maka A di sini akan bernilai negatif. Dan di sini dari hasil-hasil ini tuh akan dimasukkan juga kepada list kosong untuk luasan, untuk
apa sih untuk titik berat dikalikan dengan luas terhadap sumbu X dan juga titik berat terhadap sumbu Y dikalikan dengan luasnya. Nah, setelah ini dimasukkan, maka di sini kita akan masuk di langkah terakhir di mana kita akan menentukan X bar dan juga Y barnya atau sentroid terhadap sumbu X dan juga sentroid terhadap sumbu Y. Di mana untuk sentroid terhadap sumbu X di mana itu adalah penjumlahan dari LX ini atau LX ini itu adalah list kosong dari yang telah kami masukkan atau yang user sudah masukkan dari program ini yang dimasukkan dari baik itu dari bangun ruang yang pertama, kedua ataupun ketiga di sini dibagi dengan penjumlahan dari luasan bangun ruang yang telah user masukkan. Untuk sentroid untuk Y juga sama di mana penjumlahan dari titik berat terhadap sumbu Y dikalikan dengan luas penjumlahannya dibagi dengan penjumlahan dari luas bangun ruang yang telah user masukkan. Nah, setelah itu maka apabila ini sudah dimasukkan semuanya maka akan kami print atau kami akan hasilkan atau di sini hasilnya itu adalah koordinat sentroid komposisi tersebut adalah ini adalah terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mungkin demonstrasi contoh soal yang telah kami sediakan akan dijelaskan oleh Deas. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk demonstrasi terkait algoritma pemrograman yang telah dibuat, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu logika dari algoritma program ini. Jadi dijelaskan tadi bahwa logikanya atau alur algoritmanya adalah kita mengidentifikasi dulu berapa banyak total benda atau bangun datar komposit. Selanjutnya kita identifikasi apakah jenis bangun datar tersebut adalah penambahan atau pengurangan. Jadi pada soal ini kita identifikasi atau kita pisah-pisah menjadi 4 bangun datar. Yang pertama adalah persegi, kemudian 2 lingkaran dengan diameter yang berbeda, dan 1 segitiga. Bisa kita coba dulu di putaran programnya. Oke, yang pertama diminta atau yang pertama kali ditampilkan adalah masukkan total benda. Kita masukkan total benda 4. Kemudian yang pertama kita olah atau kita operasikan adalah persegi. Jadi kita masukkan 1. Panjang persegi diketahui 180, lebarnya juga 180, dan origin persegi. Perlu diketahui bersama bahwa benda komposit ini kita asumsikan bahwa berada pada koordinat XY atau bidang kartesius XY, sehingga dimulai dari titik asal atau 0,0. Kemudian benda persegi tadi berjenis penambahan. Selanjutnya untuk benda kedua bisa kita mulai dari segitiga, maksud saya lingkaran. Jadi kita masukkan pilihan ketiga dengan jari-jari lingkaran. So kita pilih yang sebelah kiri terlebih dahulu dengan diameter 60, berarti jari-jarinya adalah 30. Selanjutnya origin sumbu X, berarti terhadap sumbu X atau datar adalah 50, dan sumbu Y-nya terhadap sumbu Y adalah 120. Dengan jenis adalah pengurangan, akan dimasukkan perintah 2. Kemudian untuk benda ketiga kita masukkan lingkaran yang berdiameter 40, sehingga kita masukkan pilihan lingkaran dengan jari-jari 20, dan origin terhadap sumbu X adalah 150, dan terhadap sumbu Y adalah 40, dengan jenis adalah pengurangan. Kemudian untuk benda yang ketiga adalah segitiga. Kita pilih pilihan kedua atau segitiga dengan alas 80, tinggi 40, dan origin terhadap sumbu X diketahui bahwa panjang total 180 dengan alas 80 bahwa sehingga panjang atau nilai origin segitiga terhadap sumbu X adalah 180 dikurangi 80 atau 100. Dan sumbu Y adalah 180 dikurangi 40, yaitu 140. Nah, berikutnya kita identifikasi jenis hadapan segitiga ini. Pada soal tersebut, segitiga berjenis hadap kiri bawah.
sehingga kita pilih pada program adalah pilihan keempat, itu hadap bawah kiri dengan jenis benda pengurangan. Oke, sehingga setelah kita masukkan semua identitas yang diketahui, berarti kita dapat ketahui atau dapat kita ketahui hasil dari koordinat sentroid benda komposit ini adalah 87,6 sekian dan 84,5 satuan panjang. Oke, mungkin sekian demonstrasi dari algoritma pemrograman yang telah kami buat untuk menentukan sentroid dari benda komposit. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.